Ini juga sama ya, yang X-nya, supaya nanti kita gampang bacanya. Oke. Nah, jadi ini kurva kesetimbangan ya, kita sudah buat. Terus yang kemudian kita buat apa namanya, kurva kesetimbangan. Kurva kesetimbangan ya. Nah, jadi kita buat L menggambar L per G min ya, L per G min. Nah, jadi caranya nanti kita apa namanya, kita plotkan ya, yang ini mana tadi yang ini? Sini juga ini. Nah, kita plotkan ya, YN ini tadi ya, Y1 ini di grafik ini ya, di grafik ini. Nah, tapi kita masih mencari yang algimin ya, algimin. Baru nanti algimin ketemu, baru kita operasional. Oke, ini taruh sini. Nah, jadi apa namanya, kita mau mencari titik potong ya, titik potong kurva kesetimbangan dengan garis algimin ini. Jadi yang pertama kita cari kurva kesetimbangannya dulu ya. Nah, ini klik kanan ya. Terus kemudian add trend line ya. Nah, ini kalau linear ini ya garis-garis ya. Jadi masih ada selisih ya. Nah, seperti sebelumnya polinomial ya. Nah, ini defaultnya order 2 ya. Nah, kita lihat order 2 sudah bagus ya. Sudah bagus, jadi kita bisa pakai order 2 ya. Nah, tidak perlu order 3 ya. Coba kalau order 1. Tadi mana tadi? Oh, salah kali. Bentar. Belum selesai. Oh, order 2 ya. Terus kemudian kita ini ya, display equation on chart. Nah, supaya persamaannya muncul ya. Nah, jadi polinomial itu ordernya minimal order 2. Nah, jadi ini persamaannya nih ya. Persamaan polinomialnya, ruang keseimbangannya 8945,4 ya, X kuadrat ditambah 86,968 X ditambah dengan 3 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi ini apa namanya, kurva kesetimbangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Oke, bisa dilanjut.
Oke, kita lanjut ya. Kita buat titik-titik ya. Ini X dan Y ya. Kemudian kita yang atas, titik atas. Nah, jadi titik atas itu ya seperti di sini ya. Berarti X0, Y1 ya. Y1. Terus kemudian yang bottom ya, yang bawah ini X, XN, Y, N plus 1. Y, N plus 1. Nah, jadi X ya. Jadi X 0 ya berarti 0 ya. X0 sama dengan 0 tadi ya. Kemudian Y1 ya. Y1 itu sama dengan yang ini ya. Y1 ya, yang sudah kita hitung tadi. Yang dari neraca massa ya, dari neraca massa. Oke. Nah, terus kemudian nah ini ya. Nah, jadi kita mau mencari perpotongan ya antara berkelas timbangan dan garis algemin. Ya. Nah, kemudian yang apa namanya YN plus 1 itu adalah yang ini ya. YN plus 1 ini mungkin X-nya belum tahu dulu ini X. Nah, jadi yang apa neraca massa tadi YN plus 1-nya tahu ya. YN plus 1-nya sudah kita hitung masing-masing ya. CO2 plus dibagi N2. Nah, kemudian kita cari yang XN ya. XN. Nah, jadi nanti apa namanya? Kita mencari ya perpotongan X-nya itu di mana ya. X-nya di sini itu yang mana ya. Nah, jadi artinya kalau kita masukkan X ya itu kalau yang di itu kan sudah tahu ya Y-nya ya, yang apa namanya, yang algeminnya. Ya. Nah, sekarang kita belum tahu yang kurva kesetimbangannya di mana. Ya. Ini bawahnya ini ya. Nah, jadi kita masukkan ya X itu di persamaan kurva kesetimbangan. Jadi kita tulis ya persamaan kesetimbangannya.
Jadi Y-nya itu ya nanti nilainya harus sama dengan yang garis Archimedes ya. X-nya ini ya. Harus sama Y-nya ya antara Archimedes dan kurva kesetimbangan. Makanya ini perlu kita krusik ya. Kita krusik ini supaya hasilnya sama dengan 0,1111 ya. Nah, jadi ketemunya ini ya 0,001115 ya. Nah, jadi memang ini nggak bisa persis ya, bisa persis. Ini berapa persen nih ya? 0,3% ya. Jadi memang nggak bisa persis ya. Tapi yang kita pakai yang ini ya angka yang atas. Oke, setelah kita tahu ya, setelah kita krusik tadi, kita gambar di sini ya. Nah, gambarnya, nah ini kita klik kan ya, ini select data. Nah, kita add ya, kita add X-nya, X-nya yang ini ya, X ya. Nah, X, kemudian Y-nya yang ini. Jadi ini X0 Y1 ya. Nah, kita tulis lah ya. Terus. Bisa. Jadi titik ini ya. X0, kemudian Y1-nya di sini. Oke.
Oke. Oke, bisa lanjut. Mana bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Jadi alkemin sudah dapat ya, yang warna merah ini. Kemudian kita lanjut ke menggambar ya operasional land. Ya. Yang pertama adalah mencari slope ya, alkemin. Nah, kalau slope itu berarti Y per X ya, delta Y per delta X. Delta Y-nya ini ya, ini dikurangi ini, dibagi dengan delta X. Ini ya, dibagi dengan ini. Jadi dikurangi yang ini. Terus kemudian ya, actual slope-nya 1,5 kali dari alkemin. Ya. 1,5 dari slope alkemin. Nah, terus kemudian kita cari xn ya. Jadi slope. Nah, itu rumusnya yang tadi ya. Jadi yn per 1 dikurangi 1 dibagi dengan xn minus x0 ya. Kalau slope-nya kita rubah ya, yang ini tetap ya, maka xn-nya bisa kita bisa cari. xn berarti yn plus 1 dikurangi 1 dibagi dengan slope ya, dibagi dengan slope yang sudah kita hitung ditambah dengan x0 ya.
Oke, setelah XN-nya ketemu, kita buat yang baru ya. Nah, sama seperti yang tadi ya, yang atas ini. Tapi XN-nya kita rubah. Ya, hasilnya kita rubah. Ini sama ya, yang atasnya tadi. Ini tinggal diambil aja ya, karena sama. Ini juga sama, kita ambil aja. Ini kita ambil aja ya, jadi dibikin rumus ya, supaya nanti kita otomatis ya, berubah. Yang ini XN-nya yang baru kita hitung. Oh, maaf, Iya Mbak, boleh lihat rumus yang aktual slope-nya lagi nggak, Pak? 1,5 kali slope algimin. Makasih, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah ini ya, kita sudah buat yang baru, kita masukkan di grafiknya ini lagi ya. Kita masukkan tambahkan ya, ditambahkan X-nya sama X-nya ini ya. Y-nya yang baru ini. Nah, sehingga kita ini ya. Nah, ini yang operating line ya. Coba kita gambar ya. Koma 111 ya tengah ya. Ini XN yang baru ya. Ini XN. Ini XN yang baru, kita garis ya. X-nya 76 ya. Harusnya gampang ya. 1, 2, 3 udah bener nih. Oh, udah betul. Jadi ini XN ya. Ini XN. Tidak bisa di ini.
Ini YN plus 1 ya. Ini YN plus 1-nya sama ya. Oke. Apa ini? Loh, keluar malah. Dulu dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah kita gambar garis aktual ya, bertingkat, kemudian kita buat berapa state ya. Jadi caranya dari ini ya, ini titik dari X0 Y1 ya. Kita tarik garis horizontal ya. Terus kemudian sampai memotong kurva kesetimbangan. Terus kemudian ini titiknya kita tarik ke atas sampai memotong operating line ya. Terus kemudian kita tarik garis mendatar lagi berpotongan dengan kurva kesetimbangan. Seterusnya sampai nanti ketemu X ya. X-nya 0,0076 ya. Sampai di sini.
Kok jauh ya? Satu, dua, tiga, empat ya. Jadi 4. Jadi 4 state ya. State-nya 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Lanjut absorpsi stripping ya. Stripping sekalian nih. Nah, jadi stripping line ya. Nah, jadi ini kebalikan dari absorpsi tadi ya. Nah, kalau tadi menyerap ya, kalau ini menghilangkan ya, kalau ini menstrip. Ya. Kalau tadi fase gas, ini fase liquid ya, tapi dikontakkan dengan fase gas. Ya. Sebenarnya sudah ada soalnya ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini cepat aja nih. Ya. Jadi stripping ya, stripping kolom untuk menghilangkan CO2 ya. Tadi kalau CO2 tadi kita serap ya. Nah, kemudian kita akan kita buang ya. Dari air ya yang tadi ya, diserap air. Kemudian dengan pemanasan dapat dilakukan dengan memanaskan air dan CO2 ya, melalui counter current ya, perlawanan ya, nitrogen ya, menggunakan nitrogen. Operasinya isotermal ya, pada temperatur yang sama
dan isobarik ya pada tekanan yang sama. 1 atm. Karbonat water ya. Ini ya, ini feednya karbonat waternya ini kecil ya, memang kecil ya. Ini satunya 10 pangkat min 6 ya. 6 ya. Satuannya kecil memang ini ya. Fluoridnya 100.000 pon. Terus kemudian nitrogen masuk kolom adalah nitrogen yang murni ya. 1 atm 60 derajat Celcius, jadi sama temperatur dan tekanannya. Kemudian volumetriknya, rate-nya ada ya. Laju alirnya 2500 kubik feet per jam ya. Nitrogen tidak larut dalam air. Jadi nitrogen tidak larut dalam air. Oke, kita masukkan seperti biasa ya. Ini kita masukkan yang warna kuning ya, warna kuning. Ini 1 atm. Terus kemudian 60 ya derajat Celcius. Terus kemudian fluoridnya ya 100.000 pon, 100.000 ya pon ya, ini satuan berat dalam British. Kemudian mol, nah ini dibagi dengan berat molekul ya. Nah, jadi diasumsikan air karena CO2-nya kecil sekali ya. Nah, jadi kita bagi dengan berat molekul air 18,02 ya. Air. Terus kemudian, nah ini kecil sekali ya. CO2-nya 9,2 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi 9,2 kali 10 pangkat min 6 ya. Terus kemudian airnya berarti 1 dikurangi ya, sisanya 1 dikurangi ini ya, dikurangi CO2-nya. Jadi memang CO2-nya kecil sekali. Terus kemudian CO2 dilin ini CO2 disulfanya 0, ini kecil sekali ya. (2.500 kubik feet ya. Nah, ini jadikan mol ya. Jadikan mol nitrogen. Ini harus tahu densitas ya. Nah, ini tinggal di konversi ya. Jadi 1 mol ya. Intinya dalam mol ya, dalam mol. Ini faktornya ya, dibagi ya. Dibagi 438. Ini pada kondisi ATM 1 ATM dan 60 derajat Celcius. Terus kemudian konstanta Henry-nya 3410. Henry-nya 3410.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya, Pak. Oh, gitu. Tadi sampai mana putusnya ya? Tadi saya nggak merhatiin. Udah Oh, terakhir tadi ya bikin ini ya. Share udah belum ya? Oke, step 1 sudah ya kita isi. Kemudian step 2 sama ini sebetulnya stepnya neraca massa ya. Nah, jadi intinya kita perlu tahu tiap titik ya perpasangannya ini konsentrasinya seperti apa. Nah, kita mulai ya. Solvent in ini yang atas ya. Solvent in ini CO2 ya. Nah, ini CO2 fraksinya kecil sekali ya. Ini sama dengan aja ya karena sudah dihitung fraksinya, kemudian molnya, fraksinya dikalikan dengan total ya, totalnya molnya. Terus kemudian apa ini? Solvent out ya yang keluar ini Se-nya ini diketahui ya. Jadi CO2 yang masih di solvent ya itu kecil sekali, ini ketahui ini 2 kali 10⁻⁷ ya. Ini ambil dari sini. Molnya kita kalikan ya. Kalikan dengan jumlah mol. Terus kemudian ya ini stepping in-nya ini nitrogen ya. Nah, jadi ini kita 0 ya. Ini kita masukkan 0. Jadi nitrogennya murni ya. Ini berarti kita kali molnya ya. Mol kali 0. Jadi fraksi mol dikali dengan flow rate-nya. Nah, terus kemudian yang ini CO2-nya ya. Jadi CO2-nya artinya yang masuk dikurangi yang keluar ya.
Yang masuk dikurangi yang keluar. Dibagi dengan 13 tambah dengan E20. Jadi fraksi CO2 di stream out ya, yang keluar ya. Yang keluar seperti yang terikut ya, CO2 molnya dibagi dengan strippingnya ya, strippingnya ditambah dengan CO2-nya ya. Nah, jadi kita sudah membuat ini ya, buat neraca massa ya, untuk setiap stream ya, CO2-nya seperti apa ya. Nah, terus kemudian kita membuat kurva kesetimbangan. Nah, jadi artinya yang ini X-nya ya, X-nya ini ya, itu sehingga nanti Y-nya itu dia ini mengcover X ya, X-nya sampai 0,007. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi X-nya ini disesuaikan dengan X yang ini ya. Kemudian Y-nya baru dihitung. Nah, jadi incrementnya ini 0,000020-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di 2 kali 10 pangkat E-6 ya. 10 pangkat -6 ya. 6 9 ya. 9 di sini jadi masih cover nih. 4, 6, 10 ya. 12. Kemudian Y-nya kita hitung ya. Iya, Mas. Nah, Y-nya kita hitung ya dengan persamaan konstanta Henry dibagi dengan tekanan total ya, yang atas TM tadi dikali dengan mol ya, fraksi mol. Jadi kalau udah kita copy ya. Ini jangan lupa kasih bintang ya. Dikasih dolar ya, kasih dolar. Coba kita copy. Nah, jadi kita sudah punya kurva kesetimbangan ya. Nah, terus kemudian gambar operating line ya. Operating line. Jadi kita hitung semua ya. Tadi sudah kita hitung semua, tinggal ngeplot ya. Tinggal kita plot. X0 tadi kita sudah apa namanya? Sudah hitung. Ambil. Kemudian Y1 sudah kita apa namanya?
Kita hitung, kemudian extend, kita sudah hitung, terus kemudian y-nya, yn plus 1, 0 kita udah hitung. Jadi tinggal kita plot ya, kita plotkan. Kita plot. Kita plot, insert. Oke. Nah, kemudian kita plot yang ini ya, operating line. X. Oke. Nah, terus kemudian kalau stripping ya, ngitungnya ini dari atas ya. Nah, kebalikan dari apa namanya yang dari absorption ya. Kalau absorpsi dia dari bawah tadinya, tapi ini dari atas. Dari sini ya, dari sini baru kemudian tarik ke kiri. Tarik ke kiri.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang ini string. Oke, ada yang ditanyakan atau ketinggalan? Apa udah jelas? Halo? Pak boleh lihat kurvanya lagi nggak, Pak? Kurvanya. Jadi ini ngeplot ini aja, apa namanya? Dua data ini ya. Ini kesetimbangannya. Ini yang warna biru ya. Kalau ini yang merah ya. Ini yang merah. Kalau ini yang biru ya. Kesetimbangan ini yang dari operating line. Untuk yang X 0,Y1 itu, Pak, itu kita narik dari Dari ini, dari atas. Kan ini atasnya kan ini X0 Y1 di sini. Di sini ya, titiknya kan di sini nih. Ya. Jadi titik X0 Y1 ini kan titik ini, itu di sini yang atas ini ya. Kalau lihat tuh yang ini atas, ya yang atas ini. Terus kemudian yang bawah ini yang di sini ya. Yang ini. Jadi X-nya nolnya banyak ini. 0,00 banyak 2 ini. Y-nya 0 ya di sini. Ini yang YN plus 1 ya di sini. Ya, ini yang bawah berarti. Kemudian kita tarik garis di titik ini horizontal ya, memotong kurva kesetimbangan, titiknya ketemu. Kita tarik ke bawah sampai berpotongan dengan kurva apa? Garis operating line ya, kita tarik horizontal lagi. Nah, terus kita hitung yang horizontal ya, yang horizontal. 1 2 3. Ya, jadi 3 step ya. Oke. Ada lagi ditanya? Jadi ini pertemuan terakhir ya. Jadi pertemuan terakhir. Oke, ini pertemuan terakhir. Kemudian minggu depan